Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Bang Ciko. Apa nih? Menyambung pertanyaan tadi, pertahanan terbaik adalah menyerang. Nanti adakah serangan kepada 02? Jadi gini. Atau jawabannya seperti kayak calonnya? Cukup. Pada prinsipnya apa yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar tentunya lebih mengedepankan visi misi kita sendiri. Ya. Meningkatkan peran serta Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjadi pemain di kancah pergaulan internasional. Dan tentunya ini harus dengan mempunyai sistem pertahanan yang kuat di dalam negeri. Dan berarti Anda setuju memperkuat itu? sangat setuju. Bahkan kita, Pak Prabowo sendiri yang dianggap sukses, padahal kita tahu bahwa ini kan masalah pengalaman aja. Pengalaman kan belum tentu berbuah prestasi. Beliau punya pengalaman sebagai Menhan. Tapi apakah itu hanya pengalaman tapi ada prestasi, kan ini patut dipertanyakan. Kalau kita bicara soal spending on... Masa 4 tahun nggak ada prestasi? Spending on defense kita ini masih di bawah standar. Masih 0,7% dari against the PDB. Ya, seharusnya di atas 1%. Nah ini, dan kita paling rendah di ASEAN. Nah ini juga harus ditingkatkan. Nah karena apa? Karena dalam visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita tidak hanya bicara soal visi misi dan apa yang ingin kita kerjakan, tetapi tentunya harus sesuai dengan tuntutan masa depan. Nah, tuntutan masa depan ini harus terpenuhi dulu, gitu. Nggak bisa kita seperti Pak Anies misalnya, yang hanya bilang, oh ini nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Tapi kan ada tuntutan masa depan yang harus dipenuhi. Nah salah satunya itu, spending on defense itu harus... Kalau Anies semua tidak aja gitu. Kita punya persetujuan yang sama lah kalau bicara soal hutang luar negeri. Ya, itu juga sebisanya jangan sampai berhutang. Dengan cara apa ya? Kita meningkatkan dan membangun produksi manufaktur alutsista di dalam negeri ya. Nah kalau kita bicara soal kritik nih, ini kan yang ditunggu-tunggu nih oleh TV One, selalu pingin ngadu-ngadu. Kita banyak yang bisa kita kritik. Siapa? Ini soal rasa loh. Ini soal rasa. Tapi ditunggu TV One apa netizen? Ditunggu TV One atau netizen nih? Hebat ya harus saling kritik. Soal modernisasi alat pertahanan ya kan, ini patut dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo ya kan, karena di mana modernisasinya kan semua masih dalam angan-angan. Kita bicara pembelian pesawat Rafale yang masih datang 5 tahun lagi. Kita membeli pesawat Mirage 2000-5 misalnya, yang sekarang ditunda walaupun nanti kalau ditunda sampai kapan? Sampai kapan? Sedangkan yang saya baca harus jelas itu. Dari pembelian dari brokernya Excalibur ya, perusahaan Cekoslowakia itu, delivery-nya aja 2 tahun. Nah, apalagi kalau ditunda, nanti datang bareng lagi sama Rafale. Kan ini pertanyaan lagi. Nah, dan dengan harganya yang fantastis. Harganya hampir 70 juta dolar per unit, dari 12 unit itu 800 juta dolar. Sementara di situs-situs defense internasional, harga barunya kalau nggak salah nggak ada yang mencapai 60 juta dolar. Nah ini nanti bisa menjadi pertanyaan kembali. Ya. Lebih mahal kenapa juga tadi dia bilang kan, tapi utang luar negeri kan bunganya murah, tapi harganya markup. Belum jawab sebentar kayaknya. Bunganya murah. Belum jawab sebentar beliau nih. Markupnya udah lebih dari 10%. Waduh, kan gitu. ngomonginnya udah markup nih. Ngeri nih. Bisa dipertanggungjawabkan. Satu lagi, kita bicara soal pembelian alutsista yang dibilang Pak Prabowo ini memodernisasi dan lain-lain untuk meningkatkan pertahanan Indonesia. Tapi kenapa ada 2 pesawat Falcon Business Jets? Business Jets ini adalah pesawat mewah yang digunakan hanya untuk mengangkut Panglima TNI dan petinggi-tinggi TNI. Ada 2 loh Indonesia. Nilainya berapa saya lupa. Tapi itu juga akan menjadi pertanyaan. Terus kenapa kita menerima hibah Bushmaster dari Australia ya sebanyak 15 unit. Ya Bushmaster ini hampir setipe ini kayaknya udah disiapin jawaban sama Prabowo nanti nih. Maung dan Anoa gitu ya, yang bisa diproduksi oleh kita. Dan bisa perang data loh ya. Kubu 3 kubu 1 perang data. Nah, kalau kita bicara itu belum tentu dibicarakan Ganjar. Jadi cuma dibilangkan hakim ya. Nah, ini harus disiapkan juga. Nah, Bang Bobi, sebelum ke Bang Egy terakhir nanti mungkin. Anda perlu menjawab ini atau cukup? Oh, terserah nggak apa-apa. Oh iya silakan. Singkat saja Singkat saja tapi. Jadi gini. Boleh juga kayak debat cukup. Jadi gini, kita ini kan tidak ingin ada menakut-nakuti dengan ketidakberesan, ketidakcemasan, jangan percaya dengan apa yang sudah dilakukan sekarang. Karena setiap pembelian itu kan ada itu tadi protokolnya sudah ada undang-undangnya. Undang-undang di situ sudah jelas pasal 45 mengenai bagaimana imbal balik, imbal dagang, sehingga kalau yang kan kita tidak mau merasa-rasa spekulatif. Ada markup. Kalau tidak setuju, katakanlah di parlemen pada saat kita membahas hal itu, begitu. Dan dilihat saja, misalkan ada laporan auditnya. Jadi itu penuduhan, sangat subjektif. Nah, jadi kita harus mengembalikan saja. Kalau ada kesalahan prosedur membeli, yang mana hasil audit? Sampaikan ke wakil Anda semua, kan begitu kan? Ada katanya sampai markup yang mana? Kasih tahu dong. Jangan bohongi masyarakat. Terakhir Bang Ege. Ya, jadi ini pasti nanti malam. Belum apa udah seru nih Bang.
ini pasti debat yang luar biasa. Nanti malam saya datang. Undangan sudah ada. Wah, udah bawa dari sekarang. Udah bawa dari Saya langsung ke sana karena Mantap. ini penting, menarik, terutama karena ini kebetulan adalah debat yang menurut saya topiknya kecil dan langsung. Pertahanan Kecil, keamanan hubungan yes. internasional tidak seperti dua debat sebelumnya Ya, yang luas. begitu luas. Dan yang kedua, seperti saya katakan kalau nggak mau pakai istilah perang terbuka, ya ini debat yang betul-betul menurut saya akan seru. Ya kan, debat ya sama dengan kritik, sama dengan Iya, mempertanyakan. harus kayak begitu ya. Nggak ada tuh dalam debat. Oh, ini pertanyaan Anda tendensius, nggak ada. Ya, jawab aja Semua langsung. Pertanyaan debat itu Jawab aja. tendensius untuk memancing atau mengklarifikasi. Masa debat semua sependapat? Coba bayangin loh kalau semua 3 peserta debat, saya rasa saya sependapat dengan Bapak. Habis. Tamat riwayat kita. Bagaimana pendapat Anda? Calon presiden nomor 1, saya rasa saya sependapat. Iya, iya. Calon presiden nomor 2, sependapat juga. Iya, Pak. iya, iya. Nggak bisa. Nah, hal-hal yang menarik tadi sudah disampaikan. Anggaran kita itu memang makin lama makin tinggi. Kalau nggak keliru saya 139, tahun lalu sekarang 150, tapi kan ada Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional dan lain-lain. Cuma memang indeks kekuatan kita itu di dunia nomor 13 loh. Di ASEAN bukan kita yang tertinggi. Singapura, negara kecil itu tertinggi. Tapi efektivitasnya gimana? Dalam berapa menit dia bisa menguasai kita misalnya gitu kan. Dengan anggaran yang seperti itu. Itu industri strategis dalam negeri, sampai di mana dibangunnya? Lalu bagaimana? Bisa loh kalau mau menyebut broker-broker yang katanya mau dibeli dari mana, ternyata pemenangnya Jimmy lagi, misalnya. Dapatnya dari Korea Selatan. Itu kan menarik. Itu bisa. Keluar nggak antar malam. Mana industri strategis dalam negerinya gitu, ya kan? Dan lebih penting daripada itu, ini pasti sudah ada kan, Ganjar sudah mulai menanyakan, jangan beli yang bekas dong. Nah, itu juga tadi satu juga nanya. Satu juga. Maksudnya gini loh, kalau dulu bekas itu mau dihibahkan, sekarang kok dibeli. Bahkan tadi yang baru lebih murah Kenapa daripada yang nggak bekas. dihibahkan saja. Oke. Dulu karena biaya perawatannya yang dianggap tinggi. Oke. Nah, dan hal-hal seperti Baik. itu. Cuma Baik. cara menyampaikannya nggak bisa terlalu tinggi. Harus disebutkan angka-angka tertentu yang membuat Oh, data-datanya dikeluarkan ya. Beli pesawat angkanya segini loh. Ya. Dan kalau itu dipakai buat beasiswa mahasiswa, Berarti sense. hampir seluruh Sense mahasiswa itu kita tadi. Bisa dibiayai. bebas. Ya. Itu beasiswa anak Oke. TNI dan Polri. Oke, baik. Oke. Baik. Ini menarik banget Sudah nih, banyak ini. nih ya spill-spill yang disampaikan oleh para narasumber kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Semoga ucapan Bapak-bapak ini tidak mengurangi 12 jam menuju ya. Khawatir mereka udah pada siap, udah pada ready. Dapat spill baru, buka lagi. Buka lagi. Siapin lagi jawabannya nanti ya. Terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat semua. Oke, menarik banget ya Via. Kita nantikan bagaimana debat ketiga Pilpres 2024 nanti malam ya. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Alif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Selamat akhir pekan. Sampai jumpa.